Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan bahas Galbay Dana Rupiah 2024, kapan DC lapangan datang ke rumah. Nah, mungkin bagi kalian yang sedang Galbay di Dana Rupiah merasa ketakutan dan bertanya-tanya kapan DC Dana Rupiah ke rumah kalian ya, karena kalian Galbay. Tentunya kalian merasa khawatir, merasa resah ketika ada orang lewat saja di rumah kalian ya, atau ada motor kendaraan yang lewat ke rumah kalian. Pasti kalian itu merasa takut disangkanya DC Dana Rupiah terus nantinya. Nah, sebenarnya sih kalau misalkan kalian Galbay di Dana Rupiah itu tidak perlu ditakuti, mau DC datang ke rumah kek, mau bosnya datang ke rumah kayak itu nggak usah ditakuti teman-teman ya. Jadi kalau Galbay pinjol itu tidak ada pidananya teman-teman ya, hutang piutang itu tidak ada pidananya. Jadi sanksinya hanya perdata saja bila mana kalian Galbay di salah satu fintech lending atau pinjaman online ya, atau pinjol. Nah, data kalian saja hanya di backlist oleh OJK. Nah, kalau misalkan DC datang ke rumah atau tidaknya itu juga tergantung hutang kalian diprioritaskan atau tidak. Nah, biasanya DC pinjol ini atau DC Dana Rupiah ini ya, kalau mengikuti aturan OJK biasanya paling cepat datang ke rumah itu 1 bulan setelah kalian Galbay. Misalkan kalian sudah lewat dalam 1 bulan ya, nah bisa saja DC Dana Rupiah ini datang ke rumah kalian ya, paling cepat. Nah, untuk paling lambatnya itu 3 bulan. Nah, bahkan itu juga kadang-kadang ya tidak datang. Kenapa tidak datang? Karena hutang kalian tidak diprioritaskan ya. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kalian hutangnya hanya sedikit, misalkan 500.000, kemudian yang Galbay di daerah kalian itu tidak ada, hanya 1 atau 2 saja, sangat kemungkinan DC itu tidak akan datang ke rumah kalian. Nah, tetapi kalian juga perlu ketahui DC Dana Rupiah ini tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Tentunya di semua daerah itu ya, tidak semua daerah itu ada, intinya seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf ini berbelit-belit ya. Jadi intinya semua daerah itu belum ada ya. Kalau tidak semua daerah itu pinjol Dana Rupiah ini belum banyak ya, intinya belum banyak memiliki DC lapangan ya. Kalau untuk daerah lain, kalau untuk daerah Jabodetabek ya, kalau kota-kota besar pastinya itu sudah ada. Nah, tetapi untuk kota-kota kecil seperti di saya ini ya, di Pandeglang, itu sangat kemungkinan Dana Rupiah itu belum ada DC-nya. Kalau ada pun pastinya dari luar kota datang ke sini. Nah, tetapi kalau misalkan hutang saya gede nih, misalkan contoh saya Galbay Dana Rupiah nih, hutang saya gede sekitar 10 juta. Nah, pasti itu hutang saya diprioritaskan, bakal ditagih ke rumah saya seperti itu ya, walaupun mereka jauh dari Jakarta ke sini ya, karena hutangnya gede diprioritaskan. Nah, tetapi kalau hutangnya sedikit ya, di bawah 1 juta, terus tidak ada yang Galbay di daerah saya, itu sangat tidak mungkin mereka datang ke sini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tetapi harus kalian ingat ya, kalau misalkan kalian Galbay di pinjol legal itu gak usah takut ya. Misalkan nih contohnya ada datang ke rumah kalian ya, datang ke rumah kalian. Nah, kalian itu harus berani bertanggung jawab ya, harus kuatkan mental, hadapi DC-nya ya, hadapi DC-nya, bukan hadapi secara fisik. Nah, tetapi kalian hadapi dengan kata-kata kalian, bagaimana kalian supaya bisa ya, mereka itu menerima keadaan kalian gitu kan, yang Galbay. Kalian itu tidak mampu bayar gitu kan. Kalian jelaskan sama mereka. Memang biasanya itu DC pinjol itu tidak mau tahu, bukan DC pinjol aja, semua orang yang menagih biasanya nggak mau tahu, harus ada ya. Tetapi kalau kalian bilang apa adanya, kalau kalian sungguh-sungguh tidak mampu bayar di hari itu juga, kalian ngomong apa adanya saja. Bodoh amat mau didengar atau tidak, yang penting kalian sudah ngomong sejujurnya ya, seperti itu. Nah, jadi DC pinjol itu datang paling cepatnya 1 bulan, paling lambatnya 3 bulan ya. Itu juga
tergantung daerah masing-masing ya, dan hutangnya gede atau tidaknya dan banyak atau tidaknya yang galbay di daerah tersebut ya. Jadi seperti itu, tidak mungkin hutang 500.000 rupiah misalkan kalian tinggalnya di ini ya, di Surabaya misalkan ya, di Surabaya, sedangkan di Surabaya itu tidak ada DC-nya contohnya ya, datang-datang dari Jakarta ke Surabaya, tidak mungkin kan, mereka juga butuh biaya ke sana, walaupun bawa kendaraan sendiri harus beli bensin, pakai uang juga. Nah, jadi mereka itu mencari daerah yang diprioritaskan saja, yang banyak galbay di perusahaan mereka, seperti itu ya. Jadi intinya nggak usah takut kalau kalian galbay di pinjol legal seperti Dana Rupiah ini ya. Kalau kalian tidak mampu bayar, ya sudah, kalian galbaikan saja dulu ya sampai kalian mampu membayarnya. Yang penting kalian itu ada niatan untuk bayar ya. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut sama yang namanya DC pinjol itu ya. Jadi Dana Rupiah ini memang perusahaan yang ini yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, tetapi tidak sebesar dengan pesaingnya teman-teman ya, seperti Aku Laku dan juga Shopee seperti itu. Kalau Dana Rupiah ini masih sedikit ya untuk DC-nya ya, sangat besar kemungkinan itu tidak datang ke rumah kalian ya. Kalau kalian di daerah pelosok ya, bukan daerah Jabodetabek ya. Jadi sangat dibilang aman sih kalau misalkan DC tidak ke rumah, itu aman ya untuk Dana Rupiah. Tapi untuk ini ya, terkecuali daerah Jabodetabek. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya gak usah takut, misalkan kalian galbay, misalkan ada DC ke rumah, kalian tinggal ngomong apa adanya. Misalkan mereka main fisik atau main kata-kata yang kasar ya, itu kalian tinggal laporkan saja sama OJK ya. Laporkan saja sama OJK, gak usah takut. OJK pun sudah melindungi nasabah pinjol yang galbay. Kalian laporkan saja kalau misalkan ada oknum DC yang melakukan kekerasan kalian. Jadi intinya kalian laporkan saja, gak usah ragu-ragu ya. Kalau kalian diancam atau seperti apa, atau melakukan kekerasan kepada kalian, itu kalian tinggal laporkan saja. Syukur-syukur lunas hutang kalian ya, seperti itu. Jadi intinya gak usah khawatir kalau DC Dana Rupiah ini belum terlalu banyak ya. Berdoa aja mudah-mudahan tidak datang ke rumah kalian ya, takutnya kalian malu atau kayak gimana. Tetapi saya sarankan intinya kuatkan mental saja, memang resikonya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, bisa memberi inspirasi bagi teman-teman khususnya yang galbay di Dana Rupiah ini, supaya tidak takut lagi ya, tidak merasa khawatir atau was-was ya, bisa menjalani aktivitas seperti biasa, tidak ini ya, tidak tenang ya, hatinya tenang gitu kan. Jadi tidak memikirkan hutang gitu kan. Yang penting teman-teman itu ada niatan mau bayar saja gitu kan teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Mohon dimaaf saya buat video ini apa adanya ya. Saya tidak punya tempat ya, karena ya saya punya tempat, saya selalu bikin video di dalam mobil saja ya. Saya buat channel ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya beberapa kali galbay pinjol ya, bukan rupiah cepat lagi, bahwa saya itu ya galbaynya di pinjol raksasa semua ya, kayak Aku Laku, Kredivo, dan dulu saya galbaynya di pinjol-pinjol raksasa teman-teman. Kalau Dana Rupiah saya sih emang belum pernah ya, tetapi saya tahu aturan-aturan semuanya ya seperti itu. Oke, mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga video ini bisa menjangkau teman-teman nasabah yang lainnya yang galbay di Dana Rupiah, supaya tidak merasa takut lagi ketika galbay di Dana Rupiah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.